Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Bapak Rindolo Sumarjo MD. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Tetapi Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini terjadi dalam kuasa dan anugerah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, di Minggu Prapaskah keempat ini, kita akan bersama-sama merenungkan dan menghayati tema dipulihkan dari pagutan dosa. Melalui tema ini, kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai umat yang telah mengalami pemulihan dan kuasa dosa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita seyogyanya berupaya terus hidup dalam kehidupan spiritual dan iman yang bersandar dan berdasar pada kasih karunia Allah, sehingga setiap orang dapat melihat kasih Kristus yang besar di dalam diri kita. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia bawa suara untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur
setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada mereka yang jadi sakit karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan. Salah mereka, dan mereka muak, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara-saudara, mari kita memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jemaat dipersilakan untuk berdoa. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang kudus. Nyatakanlah betapa hina hidup kami, betapa banyak noda dan celah kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran, dan sikap hidup kami yang tercela, sikap yang kurang mengasihi-Mu dan sesama Tuhan. Kami tak ingin lagi lekat pada dosa kami ini. Kami ingin lekat padamu ya Tuhan. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu kami, ingin mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan
karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Jemaat diundang bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyatakan damai, kita saling mengucapkan salam damai. Mari kita bersukacita, kita sambut anugerah yang telah Tuhan berikan dengan menyanyikan KJ 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Ampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat silakan duduk. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita membaca bagian-bagian firman Tuhan dan kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan berkenan memanggil kami untuk kami bersama-sama duduk sejenak mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ya Roh Kudus, tolonglah setiap kami, urapi kami, dan celikan mata rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti, memahami firman Tuhan ini, dan kami lakukan. Kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami hari-hari mendatang. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar, dan siap untuk melakukannya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara, ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Lalu nanti kita lanjutkan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21.
Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bacaan yang kedua diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tema ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 14 Maret, dipulihkan dari pagutan dosa. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita dapat mengetahui kualitas iman seseorang atau kedewasaan iman seseorang? Ada sebagian orang yang mengatakan, kalau orang itu rajin melakukan pelayanan, aktivitas ibadah, atau aktivitas keagamaan, maka orang itu disebut orang yang
memiliki kualitas iman yang baik atau kedewasaan iman yang baik. Barangkali ada benarnya, tapi menurut hemat saya tidak seluruhnya benar. Mungkin itu hanya sebagian. Namun iman dan kualitas atau kedewasaan iman seseorang sebenarnya akan nampak jelas ketika seseorang itu merespon situasi kondisi yang ada di sekitarnya, khususnya ketika ada krisis, ketika ada masalah yang orang itu hadapi atau yang kita hadapi. Bagaimana responnya, bagaimana reaksinya, itu akan menunjukkan sejauh mana kualitas iman orang itu, sejauh mana kedewasaan iman orang itu. Reaksi atau sikap respon kita terhadap masalah itu akan menunjukkan kualitas iman atau kedewasaan iman seseorang. Biasanya respon yang sangat positif yang menunjukkan kualitas iman dan kedewasaan iman biasanya ketika ada masalah disikapi dengan berkata demikian. Apa yang Tuhan mau lakukan melalui masalah ini, melalui kesulitan ini? Berbeda dengan sikap negatif yang menunjukkan kualitas atau kedewasaan iman seseorang itu memang rendah. Biasanya adalah mengapa? Kenapa ini ada masalah? Kenapa ini terjadi? Dan seterusnya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh umat Israel. Ketika umat Israel itu dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir lalu melakukan perjalanan di padang gurun. Umat Israel diperhadapkan pada situasi kondisi yang sangat sulit. Di dalam teks Bilangan pasal yang ke-21 di situ dikatakan mereka mengalami krisis yang namanya krisis air. Lalu mereka juga mengalami krisis makanan. Itulah situasi kondisi yang mereka hadapi. Kemudian respon mereka seperti apa? Respon mereka di situ dalam teks itu berbicara bahwa mereka marah. Marah kepada Musa, marah kepada Tuhan. Dan respon itulah justru menunjukkan kualitas atau kedewasaan iman dari umat Israel. Itu contoh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dua bacaan ini akan saya gabung, yaitu Bilangan 21 ayat 4-9, lalu Yohanes 3 ayat 14-21. Saya mendapatkan 4 poin dalam dua bacaan ini. Jadi dua bacaan ini mau mengatakan apa? Mau menjelaskan tentang apa? Yang pertama, dari dua bacaan ini, bahwa dosa telah merusak umat Israel. Bahwa dosa telah merusak umat manusia pada umumnya. Buktinya apa? Orang Israel berani marah-marah melawan Musa dan juga melawan Tuhan. Umat Israel bersungut-sungut. Umat Israel dikuasai oleh sikap keserakahan. Atau bisa dikatakan umat Israel tidak puas dengan keadaan yang mereka hadapi. Sebenarnya umat Israel bukan tidak ada makanan pada waktu itu. Ada makanan. Makanan apa? Mana yang Tuhan siapkan. Tapi ketidakpuasan umat Israel ini terhadap mana, inilah yang membuat umat Israel marah sama Tuhan. Umat memberontak Allah, melawan Allah. Itu yang dilakukan oleh umat Israel. Dosa membawa hukuman dan murka Allah atas umat Israel. Jadi pesan yang pertama dari dua bacaan ini
bahwa dosa benar-benar menyeret, membawa umat Israel rusak. Bukan menjadi umat yang sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan, tetapi justru menjadi umat yang melawan Tuhan dan marah-marah sama Tuhan. Dan akibat dosa itulah maka Tuhan mendatangkan hukuman. Lalu di situ dalam teks itu diceritakan bahwa Tuhan mendatangkan ular tedung dan menggigit banyak orang Israel, dan orang Israel mati. Jadi dosa merusak umat manusia. Dosa merusak umat Israel, dan kerusakan akibat dosa membawa maut. Itu yang dialami oleh umat Israel. Banyak sekali orang-orang Israel yang akhirnya mati karena dipagut oleh ular tedung itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dua teks ini mau menyampaikan bahwa umat Israel dan umat manusia pada umumnya tidak dapat menolong dan menyelamatkan dirinya dari hukuman Allah. Itulah sebabnya ketika umat Israel itu pada mati, ya, itu membuktikan bahwa umat Israel tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman itu. Kemudian mereka datang kepada Musa dan meminta kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Allah dan mengampuni umat Israel. Sebenarnya teks ini mau mengatakan bahwa umat Israel tidak berdaya menghadapi konsekuensi dari sebuah perbuatan dosa. Umat manusia tidak berdaya untuk menolong dirinya. Umat manusia tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya dari murka dan hukuman Allah. Mereka membutuhkan pertolongan dari Allah. Kita juga membutuhkan anugerah keselamatan dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ini yang dialami oleh Israel. Tanpa pertolongan Tuhan, umat Israel akan mati semuanya, akan binasa semuanya. Dan teks ini mau mengatakan bahwa manusia tidak berdaya. Umat Israel tidak berdaya. Umat Israel dan manusia pada umumnya, kita semuanya tidak mampu dan tidak berdaya menghadapi hukuman dan murka dari Allah. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman Allah. Itu pesan yang kedua dari dua teks itu. Itu sangat jelas. Manusia tidak punya kekuatan apapun. Manusia tidak sanggup untuk mengatakan tidak terhadap murka dan hukuman dari Allah. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, dua teks ini juga mau menjelaskan bahwa Allah bersedia untuk menolong dan menyelamatkan umat Israel. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh kepada Musa, Musa, buatlah kamu ular dari tembaga. Kemudian kamu taruh di tiang, dan supaya setiap orang yang digigit atau dipagut ular itu lalu melihat ular tembaga yang di tiang itu, maka orang itu selamat. Inilah bentuk kepedulian. Inilah bentuk tindakan Allah untuk menyelamatkan umat yang berdosa. Jadi Allah menyediakan jalan keselamatan. Allah menolong umat Israel. Allah tidak membiarkan umat Israel binasa semuanya. Allah menyediakan jalan keselamatan. Jadi barang siapa yang melihat ular tembaga di tiang yang Musa buat, maka orang itu tetap hidup. Itulah bentuk pertolongan dari Allah kepada umat Israel.
Dan Tuhan Allah pun mengutus Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam bacaan Yohanes, di dalam ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, untuk melayani, untuk menderita, dan untuk mati di atas kayu salib. Makanya di situ Yohanes menjelaskan, sama seperti Musa meninggikan ular itu, ular tembaga itu, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Artinya apa? Allah menyediakan jalan keselamatan. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya atas murka Allah. Allah menyediakan jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi prapaskah kita diingatkan, ya. Minggu ini kita masuk prapaskah keempat. Kita diingatkan tentang pengorbanan Kristus. Itu adalah jalan keselamatan yang Allah sediakan bagi setiap manusia, supaya barang siapa yang percaya kepada anak manusia ini, yaitu Yesus Kristus, dia tidak binasa, tetapi dia selamat. Jadi pesan yang ketiga, Allah menolong, Allah memberikan jalan keselamatan, baik itu bagi umat Israel maupun bagi umat manusia pada umumnya, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi kalau saya mau simbolkan, ya, ular tembaga yang dibuat oleh Musa, kemudian Yesus Kristus yang disalibkan, ini bagaikan vaksin. Vaksin yang dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa dan hukuman. Barang siapa yang tidak melihat ular tembaga, binasa, mati. Barang siapa yang tidak percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia binasa, mati. Makanya saya katakan seperti vaksin. Karena saat ini kan kita lagi heboh tentang vaksin kan. Orang begitu takut sekali dengan virus corona. Lalu bermacam-macam variasi vaksin yang dibuat. Tujuannya apa? Supaya manusia diselamatkan dari virus corona. Kira-kira begitu. Padahal menurut hemat saya, penyakit yang sangat membahayakan, ya, itu adalah dosa. Penyakit yang mematikan, virus yang mematikan, itu adalah dosa. Kalau virus corona kan masih banyak orang yang kebal. Tapi kalau dosa, gak ada seorang pun yang kebal terhadap penyakit dosa itu. Semua orang telah berbuat dosa. Dan Tuhan sudah menyediakan vaksinnya, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan vaksin itu bukan 100%, barangkali 1000%. Itu ampuh. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, pesan dari dua bacaan yang kita baca ini adalah pentingnya kesadaran setiap orang bahwa dirinya orang berdosa. Dan pentingnya kesadaran, karena keberdosaannya itulah yang membawa penderitaan dan akhirnya membawa pada pertobatan. Dengan kata lain, dalam pesan dari dua teks ini adalah pentingnya kesadaran bahwa kamu orang berdosa. Dosa membawa penderitaan dan kebinasaan. Dan pentingnya apa? Kesadaran untuk bertobat. Itulah yang dilakukan oleh umat Israel. Ketika umat Israel digigit oleh ular itu, mereka pada mati, dan yang lainnya masih hidup, masih melihat, menyaksikan. Ini karena dosa. Ini karena perbuatan mereka melawan Allah.
memberontak kepada Allah, melawan Musa, memberontak kepada Musa. Kemudian mereka sadar. Kalau mereka tidak sadar, mereka akan mati semuanya. Tapi syukur teks ini membicarakan bahwa mereka sadar bahwa mereka orang berdosa. Itulah sebabnya mereka datang kepada Musa sebagai bentuk pertobatan, supaya Tuhan mengampuni mereka. Jadi dua teks ini sangat jelas sekali. Pentingnya kesadaran bahwa dirinya orang berdosa. Pentingnya kesadaran bahwa dosa membawa penderitaan, bahkan kebinasaan. Dan pentingnya untuk melangkah, yaitu bertobat. Tanpa ini, maka umat Israel tidak mungkin dipulihkan. Tanpa kesadaran ini, tidak mungkin umat Israel diselamatkan. Tanpa kesadaran inilah, maka kita semuanya tidak mungkin dipulihkan dan diselamatkan oleh Allah. Pertobatan adalah jalan atau pintu masuk pemulihan dan keselamatan. Tanpa kesadaran yang demikian, maka kita terus dalam ancaman kematian, kebinasaan. Karena cepat atau lambat, dosa membawa kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang tidak menyadari dirinya orang berdosa, maka dia tidak butuh Tuhan. Enggak merasa butuh Tuhan. Kalau dia merasa saya hidup baik-baik saja, maka dia tidak perlu pertobatan. Kalau umpamanya waktu itu orang Israel melawan Allah, lalu Allah biarkan mereka, pasti mereka tidak akan menyadari bahwa mereka orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara, pesan yang keempat ini sangat penting. Mengapa? Karena kita semua orang berdosa. Gak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 sangat jelas. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah mengalami dipagut ular. Kira-kira begitu. Semua orang berdosa. Dan dosa membawa kesengsaraan. Dosa membawa penderitaan. Dosa membawa kebinasaan. Kalau tidak cepat-cepat bertobat, tidak cepat-cepat menyadari, tidak cepat-cepat untuk datang kepada Tuhan Yesus, maka kita semua akan binasa. Jadi penyakit yang mematikan untuk semua orang bukan virus corona, tetapi virus dosa. Virus dosa itu tanpa memandang siapapun. Semua orang sudah terjangkit oleh virus dosa. Tidak ada seorang pun yang steril dari virus dosa. Semua orang telah jatuh dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena semua orang telah berbuat dosa, kena virus dosa, maka mereka ada dalam bahaya kematian. Ada dalam bahaya kematian. Makanya di dalam Injil Yohanes itu sangat jelas, barang siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum. Artinya barang siapa yang dia menerima Yesus Kristus tidak akan menerima hukuman. Atau bisa dikatakan, kalau kita sudah divaksin oleh darah Yesus Kristus, ya, kita tidak akan mengalami kebinasaan. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, vaksin yang paling ampuh terhadap ancaman penyakit dosa adalah pengorbanan Kristus.
darah Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Itu yang dapat menyelamatkan kita dari semua penderitaan karena dosa, dari kebinasaan. Tanpa darah Yesus Kristus, maka tidak ada keselamatan. Tanpa pengorbanan Kristus, maka tidak ada penebusan. Tanpa pengorbanan Kristus, maka tidak ada pemulihan. Mau pakai protokol yang mana? Protokol kesehatan rohani maksudnya. Mau pakai protokol yang mana? Semuanya bisa ditembus oleh virus yang namanya virus dosa. Yang bisa menangkal itu adalah pengorbanan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang telah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita sudah menerima vaksin anti virus dosa itu. Mari kita menjaga kehidupan kita dengan benar. Pakai protokol kesehatan. Kenapa? Karena bukan berarti kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti kita sudah kebal terhadap virus dosa. Kalau Rasul Paulus mengatakan kita masih hidup di dalam tubuh yang berdosa, artinya kita masih rentan terhadap itu, meskipun kita sudah percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya mari kita memakai protokol kesehatan rohani kita. Apa itu protokolnya? Kalau protokol kesehatan virus corona kan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya gitu kan. Lalu protokol kesehatan rohani kita apa? Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita tempatkan Alkitab ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ini protokol yang pertama. Mari kita jadikan Alkitab ini, firman Tuhan ini menjadi bagian hidup kita. Artinya apa? Ya kita baca, kita renungkan. Karena Alkitab inilah yang akan terus membersihkan pikiran kita, hati kita, seluruh kehidupan kita dari semua virus-virus dosa itu. Itu satu. Yang kedua, saya senang dengan istilah kontemplasi, perenungan pribadi, saat teduh pribadi. Sungguh-sungguh karena pada saat itulah kita betul-betul berefleksi di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan kita sepanjang satu hari ini, kita di hadapan Tuhan, kita berkaca di hadapan Tuhan, kita berefleksi di situ, itu yang disebut dengan kontemplasi. Kita merenungkan siapa diri kita. Lalu kita merenungkan siapakah Tuhan. Lalu kita membandingkan diri kita dengan Tuhan. Disitulah kita menemukan. Barangkali kita menemukan cacat celah, disitulah kita berefleksi. Di dalam doa-doa pribadi kita. Itu protokol yang kedua. Setiap saat, setiap hari kita berefleksi di hadapan Tuhan. Bukan seminggu sekali. Waktu ibadah kita mengaku dosa, bukan. Setiap hari, mari kita berefleksi. Barangkali dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini, banyak kekotoran-kekotoran virus dosa itu menguasai, merasuk pikiran kita, hati kita, seluruh keberadaan kita. Lalu kita lakukan protokol itu. Kontemplasi, refleksi, berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Seperti pemazmur, selidikilah aku ya Tuhan. Kenalilah hatiku, batinku. Lalu yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang ketiga, saya
setuju dengan aktivitas spiritual. Ya. Dengan kita ikut bagian di dalam semua bentuk pelayanan yang ada. Artinya pikiran kita, konsentrasi kita, tenaga kita difokuskan di situ. Dan seolah-olah tidak ada celah bagi hal-hal yang lain, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang duniawi yang membawa yang akhirnya menyeret kita jauh dari Tuhan. Aktivitas keagamaan dalam hal ini adalah ritualitas. Ibadah, persekutuan, PA atau kegiatan-kegiatan yang lain. Daripada umpamanya nongkrong-nongkrong di mana-mana dan seterusnya. Zaman sekarang kan suka anak-anak muda lebih baik nongkrong di kafe dan segala macam. Ya, kegiatan-kegiatan yang seperti ini, protokol seperti ini diabaikan. Padahal ini protokol. Supaya kita bisa terbebas dari virus dosa itu. Dan yang keempat, protokol yang keempat adalah ya kita mengandalkan Roh Kudus. Itu pasti. Tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kita, kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang kendalikan. Roh Kudus itulah yang akan menguasai seluruh keberadaan kita. Itulah protokol kesehatan rohani yang perlu kita jalankan. Sehingga virus-virus dosa itu tiap hari dibersihkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saksi dalam Tuhan. Dengan demikian akhirnya kita menjadi pribadi memiliki iman yang terus bertumbuh, berkualitas, dan dewasa. Tidak seperti orang Israel, sedikit-sedikit marah-marah, sedikit-sedikit ngamuk-ngamuk melawan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tetap jaga kesehatan spiritual kita. Lakukan protokol kesehatan spiritual kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Mari kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Nining Siregar. Saya persilakan.
Syukur untuk setiap karyamu, Kau berikan cintamu padaku, memandangmu sungguh ku tak layak, namun Kau angkatku. Kau pandang ku berharga hingga Kau berikan hidupmu untukku. Kau rela turun tahtamu menghampiriku, disamakan denganmu. Betapa ku mengagumimu, bilakah ku balas cintamu, ku berikan segenap hatiku, mencintaimu seumur hidupku. Ku berikan segenap hatiku, mencintaimu seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduklah kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 8 sampai 14 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Dan doa syafaat kita nanti kita akan tutup, kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman ini terus mengingatkan dan terus menegur perjalanan hidup kami, supaya kami dalam menjalani kehidupan ini berhati-hati. Kami terus boleh menjaga kehidupan kami bersih dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus menolong, menguatkan kami, membimbing kami, sehingga kami dapat menjaga kehidupan kami dengan benar. Engkau terus berkati kami ya Tuhan di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Biarlah pengalaman umat Israel menjadi pembelajaran yang berharga dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus
yang sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dan menyelamatkan kami. Biarlah iman kami ini juga boleh menjadi bagian bagi saudara-saudara kami yang belum percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah kami dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa khususnya untuk persiapan pelayanan mulai dari Prapaskah sampai nanti pada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, bahkan sampai nanti pada hari Minggu Paskah. Kami berdoa supaya semua rangkaian bentuk pelayanan yang sedang kami siapkan, Tuhan sempurnakan, Tuhan lengkapi setiap anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian di dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Biarlah pelayanan ini sungguh-sungguh membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga membawa seluruh anggota jemaat untuk boleh sungguh-sungguh menghayati akan penderitaan, kesengsaraan, kematian Yesus di kayu salib, bahkan sampai kebangkitannya. Dan semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, biarlah momen Prapaskah ini sungguh-sungguh Roh Kudus membawa kami untuk kami menyadari siapakah diri kami, dan untuk kami boleh sungguh-sungguh menghargai akan cinta kasih Allah yang begitu besar terhadap kami dengan kehidupan kami yang benar, yang berkualitas. Bapa, kami serahkan semua bentuk pelayanan yang ada, Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan. Bagi saudara-saudara kami, komisi bidang pelayanan yang sedang sibuk untuk menyusun RAB tahun anggaran April 2001 sampai Maret 2002. Tuhan berkati supaya dalam kondisi konteks saat ini, berilah hikmat untuk dapat menyusun anggaran dengan tepat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan yang ada. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia yang terus bekerja keras untuk memberikan pelayanan vaksinasi yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua tahapan-tahapan yang sedang dilakukan, Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan, supaya melalui usaha-usaha ini bangsa Indonesia dapat terbebas dari virus corona, dan akhirnya juga membawa kepada pemulihan kehidupan sosial yang lain. Kami yakin percaya Tuhan mengurapi para pemimpin bangsa kami untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang membawa seluruh masyarakat Indonesia boleh mengalami kebahagiaan, mengalami kemerdekaan dari ancaman sakit penyakit maupun resesi ekonomi. Bapa, kami mau menyerahkan untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah Maria Tuhan, oleh anugerah kasih Tuhan, kiranya Engkau menguatkan dan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi oleh karena situasi saat ini sulit, kami percaya Tuhan dengan cara Allah sendiri akan memelihara setiap anak-anak-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Mari ya Tuhan, Engkau berkarya, Engkau kuatkan setiap anak-anak Tuhan dalam menghadapi situasi saat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Seraya persembahan kita serahkan secara online. Kita nyanyikan dari NKB 181B ayat 1 dan 2. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami hari ini telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan menjadikan berkat untuk orang-orang yang menerimanya ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.
terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber dari segala berkat, kasih dari Yesus Kristus, pertolongan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.